Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sahabat Eljon TV dan fellow Lion, kembali kita bergabung dalam acara We Are Lions. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan berbicara mengenai apa itu Lions Club. Banyak organisasi di dunia ini melakukan pengabdiannya dan pelayanan kepada masyarakat dan khususnya di Indonesia. Pada kesempatan hari ini di studio sudah hadir 3 narasumber untuk kita bersama-sama mengenal lebih dekat apa itu Lions Club. Bersama dengan saya Raditya dan juga tentunya rekan saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Baik, langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu Celia ya. Muka sudah bersinar semuanya gitu ya. Menandakan bahwasanya beliau-beliau ini adalah penebar kebaikan. Oke, luar biasa sekali ya, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan narasumber-narasumber hebat yang akan kita kulik lagi lebih dalam terkait dengan Lions Club tersebut. Betul sekali, dan Perkumpulan Lions Club Indonesia Distrik 07B1 pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Sehat ya Pak Ibu? Sehat. Kalau kita melihat senyumnya tuh senyum bahagia gitu ya. Mudah-mudahan ini menular buat kita dan juga sahabat Eljon TV tentunya. Baik, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diawali dari yang tengah dulu. Kami persilahkan Bapak. Ya, saya Erianto Jaya Sudarma sebagai Gubernur Distrik dari Distrik 307B1 Perkumpulan Lions Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya silahkan. Saya Titin Luciana, posisi sekarang sebagai Wakil Gubernur Distrik pertama dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307B1. Saya dari distrik yang sama, yaitu Natalia Chu sebagai Wakil Gubernur Distrik kedua. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Erianto dan juga Ibu Titin dan Ibu Natalia. Celia, kalau kita sudah berkenalan dengan beliau, sekarang kita boleh bertanya langsung ya. Apa dan siapa Lions Club sebenarnya Bapak? Boleh dijelaskan kepada kami semuanya. Terima kasih Mas Radit. Jadi Lions Club itu adalah perkumpulan secara internasional didirikan oleh sudah 105 tahun yang lalu, dan di Indonesia sudah ada di Indonesia sudah dari 53 tahun yang lalu. Dan kami di Indonesia ada 4 distrik, dan 4 distrik itu ada dari distrik A1 yang wilayahnya sebagian Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Batam, ada A2 di Medan dan sampai ke Padang, ya, Sumatera Utara, dan B1 sebagian Jakarta, Jabodetabek sampai Kalimantan, dan ada B2 itu wilayahnya cukup luas dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi sampai Irian. Jadi ada 4 distrik, dan kami di Indonesia menamakan diri Perkumpulan Lions Multi Distrik 307. Oke, luar biasa sekali ternyata ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih, mungkin Mas Radit udah dari tadi saya melihat banyak pertanyaan di dalam pikiran Mas Radit yang pengen mencari lebih dalam ya terkait Betul dengan sekali, Lions Club dan ini ya. tadi sampaikan oleh Pak Eri bahwasanya ada Lions Club ini dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya, dan dibagi menjadi 4 distrik. Ada A1, A2, B1 dan juga B2, dan pada kesempatan kali ini sahabat Eljon dan juga fellow Lion hadir tengah-tengah kita adalah Gubernur Distrik dan Wakil Gubernur Distrik dari Distrik 307B1. Nah, pertanyaan selanjutnya kepada Pak Eri nih, kira-kira Lions ini mempunyai, kalau nggak salah ada akronimnya ya Pak ya, gitu. Boleh dijelaskan pada kami semuanya Pak? Benar. Jadi Lions itu Liberty, Intelligence, Our Nation Safety. Itu akronimnya. Jadi kalau kita bilang secara singkat dalam bahasa Indonesia, kita diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu di dalam organisasi ini, dan kita menjunjung tinggi untuk kecerdasan. Jadi kita banyak melatih kader-kader dengan leadership training dan lain-lain. Itu semua untuk pengabdian kita di negara di mana kita berada. Jadi untuk pengembangan di negara kita
berada. Jadi di setiap negara berbeda-beda. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata ada maksud dan makna tersendiri dari akronim dari Lions Club tersebut. Nah, Pak Erik, saya mau bertanya lagi nih untuk lebih dalam memperkaya ilmu terkait dengan Lions Club ya Bapak ya. Bagaimana sih struktur organisasi di Lions? Saya melihat bahwa di sini ada gubernur, wakil gubernur, mungkin ada beberapa struktur organisasi lainnya, dan juga seberapa luas jangkauan dari setiap struktur organisasi tersebut. Mungkin Pak Erik bisa menjelaskan kepada sahabat Eljon dan pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini dan menyaksikan secara offline program kita berikut. Silakan Oke, Bapak. Mbak Celia. Ya. Terima kasih. Jadi secara internasional kita mempunyai satu internasional presiden, dan tahun ini dijabat oleh Brian Sheehan dari Amerika, dan ada beberapa international director. Dari situ baru kita membagi kepada multi district. Kita termasuk di dalam ANSI Forum. Jadi ANSI Forum itu adalah Australia, New Zealand, Indonesia, dan kita di bagian situ, dan kita ada namanya multi distrik 307 dan kami di 307B1, dan di strukturnya di setiap distrik adalah dipimpin oleh gubernur, dan ada wakil gubernur 1, wakil gubernur 2. Baru di bawahnya ada ketua wilayah, ketua daerah, dan strukturnya ada komite-komitenya juga. Oke. Jadi seperti ternyata itu. lengkap sekali ya struktur organisasi dari Lions Club ini. Tapi apa yang membedakan antara distrik satu dan distrik lainnya nih Pak? Distrik itu tidak membedakan secara struktural, tapi kita hanya daerah pelayanannya saja yang berbeda. Jadi semuanya sama, dan di bawah itu juga ada klub-klub. Masing-masing distrik itu mempunyai klub di bawahnya, dan klubnya itu jumlahnya juga berbeda-beda. Jadi klub itu bisa independen melakukan kegiatan masing-masing. Oke, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kami akan beralih ke Ibu Titin ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan lebih detail mengenai Lions Club, kemudian wilayah untuk pelayanannya semacam. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Titin nih. Sebagai wakil gubernur distrik pertama Ibu ya? Iya, Ya, wakil betul. gubernur pertama dan ada wakil gubernur distrik kedua. Secara struktural itu tentunya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Itu boleh disebutkan pada kita Bu, sebagai seorang wakil gubernur distrik, selain membantu gubernur distrik, apa yang dilakukan Ibu dan Bu Natali tentunya? Gitu ya. Jadi memang sebagai wakil gubernur distrik ini kan kita tugas utamanya itu kan membantu ya Mas Adit, membantu gubernur distrik yang mana mempunyai goals ya yang dicapai yang sesuai dengan arahan dari Lions Club Internasional, yang pastinya untuk memajukan di multi distrik 307 dan khususnya distrik B1. Nah, kenapa kita ada wakil gubernur distrik 1 dan 2? Nah, ini uniknya struktur organisasi Lions Club ini sangat bagus karena mempersiapkan seorang pemimpin itu kita benar-benar dipersiapkan dari sebagai wakil gubernur distrik kedua yang memang concernnya lebih ke pelatihan, lebih memperhatikan ke leadership ya, dan terus juga untuk yang wakil gubernur distrik pertama kita nanti lebih ke keanggotaan, dan memang komitmen kita tuh sebagai kesana itu adalah 4 tahun, di mana wakil gubernur distrik kedua, pertama, gubernur distrik, dan nanti adalah setelah gubernur distrik yang baru lewat yang akan membimbing gubernur distrik. Jadi ini memang sudah program yang tersusun dengan rapi sekali dari internasional. Luar biasa sekali. Dan kalau berbicara tentang kegiatannya nih ya, dari Lions Club Internasional ataupun juga dari distrik sendiri, program pelayanannya itu apa aja? Program pelayanan kita ada 5 pilar yang menjadi fokus utama ya. Jadi itu dikategorikan dari 5 itu adalah diabetes, relieving the hunger atau pengentasan kelaparan, terus vision itu untuk khususnya ke mata,
environment itu lingkungan hidup, dan pediatric cancer itu kanker pada anak. Tapi kita juga bisa menyesuaikan untuk yang keperluan sesuai dengan lingkungan. Ya seperti kalau di sini juga donor darah dan lainnya. Terima kasih Ibu Ya. Titin. Wah, saya terpesona dengan jawaban beliau. Sangat lancar sekali ya. Betul, dan karena memang ternyata kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Eri dan juga Bu Titin tadi, Lions Club Internasional itu sedemikian rapinya sehingga sangat terstruktur gitu ya. Nah, saya akan menuju ke Wakil Gubernur Distrik kedua nih ya, dengan Ibu Natali gitu. Nah, Bu Natali, kalau di Lions Club ini kalau memanggil dengan sesama anggota Lions Club, bagaimana Bu biasanya? Kita biasanya sebutnya sebagai Lion. Oke, jadi sesama anggota memanggilnya Lions ya? Iya. Oke, baik. Kalau saya manggil ke Bu Natali berarti Lion Natali gitu ya? Betul, Mas Betul. Radit. Oke, baik. Banyak organisasi ataupun perkumpulan di dunia ini, khususnya di Indonesia gitu ya. Dan Ibu Natali sudah bergabung menjadi bagian dari Lions Club Internasional dan saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Distrik kedua. Boleh dibagi kepada kita semuanya, apa yang mendasari Ibu Natali untuk bisa bergabung dengan Lions Club, dan boleh dikatakan organisasi Lions Club ini adalah organisasi yang sangat istimewa. Ya, betul sekali. Karena Lions Club ini adalah organisasi internasional, di mana kita juga dilatih untuk bisa menjadi seorang pemimpin, dan juga di sana kita bisa belajar untuk berbagi, dan juga kita belajar pengabdian, di mana kita juga banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Selain kita belajar juga bagaimana membuat suatu bakti sosial, juga kita bisa belajar dan juga kita bisa berteman dengan banyak sekali anggota-anggota di dalam Lions Club ini. Baik, dan tentunya tadi juga disampaikan kita juga banyak belajar tentang kepemimpinan gitu ya. Apa Bu yang dilakukan oleh Lions Club dalam hal untuk pengembangan kepemimpinan ini? Selain kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pejabat yang sedang menjabat pada periode tersebut, kami juga banyak memberikan misalnya mengundang narasumber dari luar Lions Club untuk mengajari kami sebagai untuk berbagai macam pelatihan-pelatihan motivasi ataupun juga untuk pengembangan diri dan yang lain-lainnya. Baik. Jadi rupanya di Lions Club ini yang mendapatkan manfaat bukan hanya masyarakat tetapi anggotanya juga mendapatkan manfaat Oh ya. iya, benar sekali. Wah, luar Ya. biasa. Kalau Ibu Natali sendiri manfaat yang paling didapatkan dengan bergabung bersama dengan Lion ini apa nih Bu? Ya, tentunya saya mendapatkan banyak sekali sahabat di Lions Club itu. Dengan anggota-anggota yang lain, bukan saja hanya di distrik saya, juga dengan ketiga distrik yang lainnya itu. Juga saya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Oke, luar biasa sekali ya. Betul sekali. Wah, apa sebentar lagi akan dipanggil Lions Radit setelah ini? Baik, sahabat Elzon, makin menarik obrolan kita bersama dengan Gubernur Distrik dan juga Wakil Gubernur Distrik. Saya akan bertanya kepada Ibu Titin Luciana sebagai Wakil Gubernur Distrik pertama. Sangat menarik buat kita semuanya setelah kita mengetahui tentang Lions Club, kegiatannya, kemudian tadi juga bukan hanya berpangku pada masalah bakti sosial saja, tetapi juga tentang leadership. Nah, kalau kami ingin bergabung menjadi Lions Club, bagaimana caranya nih Bu? Oke. Menjadi seorang member Lions Club itu adalah harus diundang. Jadi tidak bisa hanya langsung datang, oh saya mau menjadi anggota Lions, itu tidak bisa. Jadi harus diundang, jadi harus ada sponsornya. Jadi harus ada member Lion yang mengenal temannya dan mengajak. Oh, jadi sudah mengenal, mengajak untuk masuk ke dalam Lions. Itu pun nanti akan ada proses lagi orientasi, namanya orientasi. Jadi calon member itu akan diperkenalkan dengan oh ini loh Lions itu seperti ini. Jadi setiap calon member akan tahu bahwa mereka akan masuk ke organisasi yang seperti apa, dan untuk memahami oh seperti ini ada tugas dan tanggung jawabnya dan seperti ini. Setelah paham semuanya baru bisa menjadi member. Jadi intinya seperti itu. Jadi bukan hanya oh saya mau jadi member sudah selesai, tidak seperti itu.
Oke, rupanya ada beberapa proses yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang anggota dari Lions Club ini tersendiri. Tapi kita membahas terkait dengan beberapa kegiatan ya. Kalau misalnya yang setahu Celia itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lions. Apakah hanya berfokus kepada bakso saja atau ada kegiatan lainnya ini? Oh banyak ya, kalau kegiatan nih banyak ya. Selain baksos kan tentunya kita juga banyak kegiatan lain. Seperti misalnya tadi seperti kegiatan webinar, misalnya tadi penyuluhan, atau seperti kegiatan Buff Lion yang baru-baru ini ya, fundraising juga. Jadi kegiatan ini macam-macam di Lions itu. Yang selama pasti kita melakukan kegiatan yang bisa memberikan impact ya, impact ke masyarakat yang bermanfaat lah gitu loh. Jadi kalau baksos mungkin yang dari fokus-fokus tadi, tapi juga bisa langsung berimpact langsung, tapi juga ada yang lebih ke arah jangka panjang juga gitu loh. Oke. Baik, terima kasih Ibu Titin, dan saya akan ke Pak Eri kembali terkait dengan program Lions Club di setiap tahunnya. Apakah ini sama ataukah berbeda-beda? Dan rivernya itu tentunya ada dari Lions Club Internasional. Boleh diinformasikan pada kita semua ya Pak, pada tahun ini Pak Eri lebih menitik beratkan di bidang apa nih? Iya, kita memang setiap tahun itu program dari internasional, dari 5 fokus yang tadi sudah Lion Titin sebagai wakil gubernur sudah jabarkan, ada 5 fokus. Tapi kita bisa di fokus-fokus yang lain. Tahun ini kami memulai dengan banyak melakukan program donor darah. Jadi kami juga bekerja sama dengan PMI untuk membantu masyarakat mengisi kantong-kantong darah ini untuk membantu masyarakat sekitar kita yang membutuhkan, karena banyak sekali ternyata terutama di DKI ini kekurangan darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu juga kami ada program environment dan tentunya vision mata, dengan kita namakan Mataku Jendelaku programnya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata ada beragam kegiatan-kegiatan menarik yang ada di Lions Club ini. Terima kasih Ibu Titin, terima kasih Pak Eris, dan juga terima kasih Bu Natalia. Hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua di sini dan memberikan sedikit pandangan luar biasa terkait dengan Lions Club. Tapi sahabat Eljon dan pemirsa, saksikan terus We Are Lion bersama saya Selivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga Radit. Tetap di Eljon TV. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.